Bencana kabut asap menjadi perhatian banyak pihak, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI yang menilai masih ada pembiaran terjadinya kabut asap. Untuk informasi selengkapnya telah ada reporter Tika Beremau dan juru kamera Eka Pamungkas dari Warung Daun Cikini, Jakarta. Ya, apa tanggapan WALHI mengenai bencana kabut asap ini? Ya, Kevin Egan, hingga kini bencana kabut asap masih melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan, dan hingga kini pun belum ada penanganan yang dapat mengurangi atau mengatasi bencana kabut asap tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Zenzi Suhadi dari Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Saya ingin berbincang sedikit dengan Bapak Zenzi Suhadi. Selamat siang, Bapak. Banyak pihak yang menilai bencana kabut asap ada unsur kelalaian dan juga pembiaran dari pemerintah. Seperti apa WALHI melihatnya, Pak? Yang pertama, kebakaran dan asap itu unsurnya kesengajaan, itu satu. Baru dia kedua kelalaian, yang tiga baru pembiaran oleh pemerintah. Dikatakan ini sengaja karena kejadian ini kejadian alternatif yang seharusnya bisa tidak terjadi kalau pemerintah dalam kewenangannya tidak melakukan proses legitimasi terhadap korporasi untuk melakukan pengerusakan ekosistem gambut dengan proses kanalisasi, dengan proses pembakaran. Nah, saat ini langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah membenari posisinya yang selama ini menjadi alat legitimasi pengerusakan hutan. Caranya yang pertama, pemerintah harus mengkoreksi semua perizinan yang telah diterbitkan. Terus yang kedua, melakukan proses penegakan hukum, baik itu kepada perusahaan pelaku pembakaran maupun kepada pejabat yang menerbitkan izin kepada perusahaan apabila ditemukan proses pemaksaan secara administrasi dalam penerbitan izin. Terus yang ketiga, pemerintah harus sesegera mungkin dan serius melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang rusak dengan cara menutup semua kanal yang sudah ada. Sejauh ini langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kabut asap sudah tepatkah menurut WALHI? Sampai dengan 2014 kita melihat penanganan yang dilakukan oleh pemerintah itu masif tetapi salah sasaran. Katakan salah sasaran, pemerintah cenderung cuma melakukan proses pemadaman, tidak ada proses pemulihan. Nah, seharusnya dari dulu proses pemulihan itu dilakukan. Terus satu lagi, sampai dengan sekarang di tahun 2015 ini pemerintah masih menjadi bagian yang berkontribusi besar dalam proses pengerusakannya. Walaupun sudah ada langkah-langkah yang progresif di dalam proses penegakan hukum, pemadaman, tetapi pemerintah juga tetap menerbitkan izin kepada korporasi, tetap mengeluarkan regulasi untuk mempermudah proses penerbitan izin dalam kawasan hutan. Sejauh ini, Mas, melihat sanksi yang telah diberikan pemerintah kepada baik perusahaan maupun tersangka yang telah ditetapkan, apakah sudah menimbulkan efek jera begitu, Mas? Sampai hari ini kita melihat belum menemukan efek jera, dan justru kita melihat sekarang ada upaya-upaya untuk membuat proses penegakan hukum itu tidak progresif. Kita melihat di tahun 2012-2013 pengadilan di Aceh itu memberikan vonis itu sampai dengan denda 300 miliar kepada korporasi. Nah, itu sebenarnya harus jadikan jurisprudensi. Tetapi kemudian di 2014-2015 proses hukum kepada korporasi itu jumlahnya itu tidak signifikan terhadap pelakunya. Terus yang kedua, vonisnya juga tidak signifikan terhadap kejahatan dan dampaknya. Dan yang terakhir, Mas, apa yang telah dilakukan WALHI sendiri untuk membantu mengatasi bencana kabut asap dan juga apa harapan dari lembaga WALHI ini? Yang paling pertama, WALHI itu telah hadir mengingatkan sebelum kerusakan itu dilakukan. Terus yang kedua, WALHI bersama masyarakat secara langsung menghentikan proses pengerusakan itu. Justru sampai dengan dari 2010 hingga 2015 sudah 26 aktivis WALHI itu dipenjara karena mau menghentikan proses pengerusakan. Nah, sekarang 2015-2014 WALHI bersama masyarakat saat ini kita menyalurkan masker, terus bersama masyarakat mencoba memadamkan api di beberapa titik, termasuk juga melakukan proses pelaporan hukum, dan sekarang di beberapa provinsi kita membuka posko pengaduan masyarakat untuk kita melakukan gugatan kepada korporasi penyebab asap.
Terima kasih Mas atas informasinya. Baik pemirsa dan juga Kevin, kita semua berharap agar bencana kabut asap ini segera dapat ditangani atau diatasi dengan serius, dan juga kita berharap agar saudara-saudara kita baik di Sumatera dan Kalimantan agar dapat segera menghirup udara segar kembali. Kita kembalikan ke Kevin Egan. Baik, terima kasih Tika atas laporan dari Anda. Pemirsa, reporter Tika Beremau dan juru kamera Eka Pamungkas melaporkan langsung dari Warung Daun Cikini, Jakarta.